Rombongan mobil para gangster ini dikejar oleh pria ini yang berusaha untuk menyelamatkan putranya yang telah diculik oleh para gangster tersebut. Lalu mulai melepaskan tembakan dan berhasil melumpuhkan dua mobil para gangster ini yang jatuh jungkir balik menghantam aspal. Pria ini meminta polisi yang diboncengnya untuk kembali mengisi peluru senjata yang telah habis itu untuk bersiap kembali menembaki mereka. Pria ini memukul seorang gangster sehingga mobil mereka oleng dan menabrak pagar pembatas jalan. Lalu kembali memecahkan ban mobil dari salah satu mobil lainnya sehingga mobil itu berhasil dihentikan. Lalu dilanjutkan oleh pria ini yang terus melakukan pengejaran dan berhasil membuat beberapa mobil lainnya mengalami kecelakaan. Para gangster ini mulai membalas tembakan si pria, yang kemudian segera menabrakkan motornya lalu melompat masuk dan berhasil mengambil alih mobil gangster itu dan melanjutkan pengejaran. Bos gangster ini sadar kalau pria itu telah berhasil mendekati dirinya, lalu segera memberi aba-aba agar anak buahnya segera maju ke depan dan meninggalkan pria ini yang terus dengan keras berusaha untuk menghentikan laju kendaraan mereka. Sadar kalau pria ini sulit untuk mereka kalahkan, bos gangster ini segera membanting setir mobil yang ditumpanginya untuk berbalik arah dan kembali maju untuk menghadang laju pria ini yang tanpa sedikit pun memelankan kendaraannya sehingga membuat tabrakan pun terjadi dan membuat tubuh pria ini terlempar keluar. Bos gangster ini kemudian turun dari mobilnya, kemudian memandangi pria ini lalu memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk segera maju melawan pria tersebut. Pria ini langsung menjatuhkan salah seorang anak buahnya lalu mengambil sepotong besi untuk melanjutkan menghajar para anak buah gangster ini hingga membuat satu persatu dari mereka jatuh tak berdaya. Kemudian berlari mendatangi bos gangster ini. Namun bos gangster ini berhasil mendaratkan beberapa pukulan ke tubuh si pria, yang kemudian mulai membalas menghajar bos gangster ini, lalu mencekik lehernya sembari menanyakan di manakah anaknya berada. Karena tak kunjung memberitahukan di mana keberadaan anaknya, pria ini kemudian memukul dengan keras leher dari bos gangster ini hingga membuat bos gangster ini semakin tak berdaya. Bos gangster ini berkata, "Akui dirimu sebagai anakku, maka aku akan melepaskan anakmu." Namun pria ini bersikeras berkata kalau diriku bukanlah anakmu, lalu kembali memukulnya hingga terlempar menghantam mobil. Pria ini mendatanginya dan melepaskan rokok dari mulut bos gangster yang telah sekarat ini. Lalu kemudian kembali menanyakan apakah kamu bukan anakku. Anak dari pria ini telah dibawa oleh adik dari bos gangster tersebut. Lalu menelpon pria ini untuk mengatakan, jika dirimu ingin anakmu kembali, maka kembalikan juga jasad abangnya dan menukarnya dengan tubuh sang anak. Pria ini kemudian akan pergi seorang diri dengan membawa mayat dari bos gangster tersebut. Pria ini kemudian sampai ke markas mereka, kemudian dibawa untuk menghadap ke bos gangster ini dan memohon agar anaknya dilepaskan. Kemudian mencoba meyakinkan mereka semua kalau dirinya bukanlah seorang Leo seperti yang mereka sangkakan selama ini. Namun bos gangster ini tak mau percaya begitu saja, lalu mengatakan kalau dirinya sudah mengirim anak buahnya untuk segera menghabisi istri dan juga anak gadisnya. Bukannya berbicara dengan sang istri yang sedang disandera oleh mereka, pria ini malahan memanggil nama Subramani. Yang tak lama kemudian, Subramani pun muncul dari balik pintu rumahnya, lalu berjalan dengan perlahan ke hadapan anak buah gangster ini yang hendak menghabisi sang istri.